Pemirsa, aksi duo ibu-ibu di Probolinggo, Jawa Timur ini tidak patut ditiru ya. Keduanya kompak mencuri kalung emas dengan berat mencapai 13 gram. Aksi kedua ibu-ibu ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Beginilah rekaman CCTV dari toko emas Dewi Nusantara di Jalan Panglima Sudirman, Probolinggo, Jawa Timur. Dua wanita parubaya tengah memilih sejumlah perhiasan. Tidak ada yang aneh dengan kedua emak-emak ini, namun di detik berikutnya seorang emak-emak yang menggunakan kerudung menyisihkan sesuatu. Aksi kembali terulang di detik berikutnya. Tangan kiri emak-emak berkerudung menggenggam sesuatu dan menyisipkannya di bagian lain. Saat beraksi, dua emak-emak ini memang dengan cepat menunjuk dan meminta pegawai mengambil kalung di etalase. Sehingga perhatian pegawai teralihkan dan tidak menyadari ada kalung yang hilang. Nah, dia minta, kan orangnya agak sombong. Jadi kalau tanyain, katanya sih buat mahar. Nah, jadi... Ada dua kalung yang hilang dengan berat 3 dan 10 gram. Akibat kejadian ini pihak toko merugi hingga 10 juta rupiah. Saat ini kasus ditangani kepolisian setempat. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Mengamuk dan merusak hasil panen kubisnya sendiri. Aksi ini diduga karena para petani kecewa dengan anjloknya harga sayuran di pasaran. Dari video yang diunggah oleh akun @kabar_pemalang memperlihatkan seorang petani membabat dan menendang tanaman kubisnya sendiri. Diduga pelaku kesal karena tanaman yang mereka tanam berbulan-bulan justru harganya anjlok saat akan dijual di pasaran. Belum diketahui di mana lokasi kejadian petani mengamuk itu, namun petani berharap harga-harga bahan pokok di Indonesia bisa kembali normal. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo secara resmi membuka kegiatan Global Forum sebagai awal dari rangkaian kegiatan Agriculture Minister Meeting atau AMM G20 Indonesia di Hotel Intercontinental Jimbaran, Bali pada Selasa 27 September 2022. Forum ini mengangkat tema transformasi pertanian digital dalam percepatan kewirausahaan perempuan dan pemuda. Pelibatan wirausaha muda berbakat termasuk perempuan dalam pembangunan pertanian telah menjadi agenda utama di banyak negara termasuk negara anggota G20. Terkait hal ini, Indonesia yang telah melakukan berbagai upaya untuk memahami karakteristik yang khas dari para wirausaha muda, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi mereka, sekaligus mengidentifikasi metode terbaik untuk mengembangkan bakat mereka. Seperti diketahui, Indonesia saat ini mengusung pertanian maju mandiri modern. Karena itulah, pada pertemuan Global Forum ini, Syahrul Yassin Limpo mengajak semua negara untuk membangun semangat bekerja sama sesuai dengan tema besar G20 Presidensi Indonesia, yaitu Recovery Together, Recovery Stronger. Kewirausahaan yang inovatif melalui pertanian digital untuk meningkatkan taraf hidup petani, khususnya di pedesaan. Digital sistem sudah harus kita buka antara G20. Mari kita bicara. Kita punya lahan, kita punya ekosistem, kita punya kekuatan dan potensi yang masing-masing berbeda, tapi saling membutuhkan. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan saat ini pertanian berbasis organik telah dikembangkan secara masif di Bali. Kedepan, pemerintah Bali berupaya menjadikan seluruh pertanian di Pulau Dewata menjadi pertanian organik. Saat ini di Bali memiliki 70.000 hektar sawah. Pada tahun ini targetnya sampai bulan Desember 40.000 hektar sawah sudah organik. Acara Global Forum dilanjutkan dengan penyampaian short statement dari Menteri Pertanian dan perwakilan berbagai negara, termasuk pemaparan dari pelaku startup dan perusahaan global dari Indonesia dan berbagai negara anggota G20. Dari Badung, Bali, Mada Argawa, iNews melaporkan. MNC Group menjadikan tambang sebagai salah satu core bisnis melalui unit bisnis PT MNC Energy Investment Tbk atau IATA.
Dalam perkembangannya, produksi IATA pada kuartal ketiga dan kuartal 4 tahun 2022 terus menunjukkan peningkatan seiring pembangunan infrastruktur dan dimulainya produksi dari izin usaha pertambangan tambahan. PT MNC Energy Investment Tbk atau IATA menyampaikan komitmen kinerja capaian serta target perusahaan dalam webinar yang digelar bersama Jasa Utama Capital Sekuritas. Pada tahun 2023, IATA akan meningkatkan produksi batubara menjadi 10 juta metrik ton. Selain itu, unit usaha MNC Group ini juga mengembangkan sumber daya lainnya yang sustainable. Hal tersebut disampaikan Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, dengan jajaran Direksi PT MNC Energy Investment Tbk atau IATA. Jadi IATA ini core bisnisnya ya sekarang adalah PCR, mining, gold mine, ya. Nanti kawan-kawan akan menjelaskan. Tapi konsep besarnya adalah IATA akan dibangun menjadi basis energi dalam arti yang luas. IATA akan menambah sistem konveyor untuk memudahkan pengangkatan batu bara. Perseroan ke depannya akan mengeksplorasi lokasi tambang yang belum memiliki kapasitas melakukan aktivitas penambangan. IATA ini akan dinamis sekali. Kita sebagai pilar keempat dari MNC Group, tadi sudah disebutin kita akan cari beberapa tambang di Kaltim maupun di Kaltem, di Kalimantan Tengah yang kira-kira punya diversifikasi produksi yang lebih baik. Ini IATA ini adalah sebagai core business beliau, core business dari grup, sehingga ini akan segala sesuatu yang dilakukan akan di-handle dengan sangat-sangat serius. Hingga saat ini, IATA juga memiliki perusahaan oil dan gas di Papua Barat yang sedang memasuki tahap eksplorasi. Upaya pengembangan lainnya, IATA gencar mencari perusahaan tambang yang berpotensi untuk dapat diakuisisi untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga melepas timnas sepak bola amputasi yang akan bertanding dalam Piala Dunia Sepak Bola Amputasi 2022 di Wisma Kemenpora Jakarta. Menpora berharap timnas sepak bola amputasi mampu memberikan yang terbaik pada turnamen yang digelar di Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memimpin upacara pelepasan timnas sepak bola amputasi Indonesia yang akan bertanding dalam Piala Dunia Sepak Bola Amputasi 2022 di Wisma Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa sore. Menpora meminta para pemain untuk bekerja keras meraih hasil terbaik dan bersikap optimis. Dan sekarang mereka akan berangkat ke Turki, walaupun kita tahu mereka berada di grup bersama Amerika, Argentina, dan Inggris, tetapi saya punya keyakinan dan optimisme mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Karena perkembangan luar biasa sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum PSAI tadi, 3 bulan dalam pelatnas yang kita dukung, kita fasilitasi, perubahannya signifikan. Mudah-mudahan dengan begitu mereka akan makin memperlihatkan kualitas permainannya. Selain itu, Menpora menargetkan tim sepak bola amputasi Indonesia untuk bisa melaju hingga ke 10 besar. Namun melihat perkembangan yang sangat signifikan, timnas sepak bola amputasi Indonesia optimis bisa melangkah jauh di Piala Dunia Sepak Bola Amputasi 2022. Sebetulnya dari kementerian ya, dari Bapak Menteri sempat menargetkan 10 besar, tapi melihat progres yang sangat signifikan sekali terkait dengan program-program yang ditawarkan oleh tim kepelatihan itu menurut kami luar biasa sekali. Makanya di dalam internal kami, di dalam federasi malah justru kita ingin mengupgrade menjadi 8 besar seperti itu. Insya Allah dengan dukungan doa dari masyarakat Indonesia pastinya. Piala Dunia Sepak Bola Amputasi 2022 akan digelar di Istanbul, Turki pada tanggal 1 hingga 9 Oktober mendatang. Ini merupakan kali pertama tim Indonesia bertanding dalam ajang besar usai lolos babak kualifikasi di Bangladesh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, ribuan pengunjung memadati gelaran konser yang bertajuk Pesta Pora yang digelar di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pengunjung disuguhkan oleh penampilan dari beberapa artis ternama Indonesia. Area Gambir Expo Kemayoran Jakarta Pusat dipadati ribuan pengunjung yang menyaksikan konser musik bertajuk Konser Pesta Pora 2022.
Gelaran konser Pesta Pora ini bak pengobat rindu bagi para pecinta musik yang sempat vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Tak heran, konser kali ini disambut antusias para pengunjung yang ingin menyaksikan penampilan penyanyi favorit mereka. Sejumlah artis ternama Indonesia memeriahkan acara ini, diantaranya Ran, Pasben, JKT48, Navikula, dan sederet musisi lainnya. Konser bertajuk Pesta Pora 2022 ini digelar selama 3 hari, dari tanggal 23 hingga 25 September 2022. Dari Jakarta, Muharlin Ahmad, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berkarir di bidang agensi pada era digital dan modern sangat menjanjikan bagi sebagian orang, terutama anak muda. Meski demikian, profesi ini membutuhkan strategi agar bisa sukses. Kunci sukses berkarir di dunia agensi dibahas tuntas dalam podcast Partai Perindo Aksi Nyata, dari kamu untuk Indonesia. Dunia agensi di era digitalisasi merupakan salah satu profesi yang diminati oleh banyak orang, terutama di kalangan anak muda. Kunci sukses untuk seseorang yang ingin berkarir di dunia agensi harus punya mental mau belajar dan tak pernah puas dengan ilmu yang sudah dimiliki, serta harus adaptif dengan perubahan zaman. Ya kan, kalau dulu yang namanya media agency hanya mengurus media-media non-digital, konvensional. Nah, sekarang dengan adanya digital, mereka harus bertransformasi untuk memasukkan orang-orang yang capable di dunia digital, dan mungkin strukturnya menjadi beda. Nah, kemudian pelajaran teknologi apa yang harus kita embrace? Hal lain yang tak kalah penting untuk sukses di dunia agensi adalah tanggung jawab pada pekerjaan, serta kepribadian baik jika berhadapan dengan klien. Karena hal ini akan menentukan karir Anda di dunia agensi. Tim Liputan iNews melaporkan.